Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bitalk. Kembali kita berada dalam edisi khusus Bitalk berkaitan dengan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Kita tadi sudah ngobrol dengan Komandan Korem 101 Antasari dari Matra Darat. Sekarang sudah hadir dari Matra Laut. Beliau adalah Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SH. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mas. Sehat, Komandan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apalagi ini suara saya serak karena tadi malam habis konser. Jadi. Oh, konser. Konsernya penontonnya banyak, Komandan. Baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun untuk TNI. Terima kasih. Semoga apa yang jadi harapan dari masyarakat, bagi TNI bisa terlaksana. Amin. Oke. Amin. Ini, Komandan, dalam rangka HUT ini kita pengen tahu nih sebenarnya, kalau tidak salah ini karena temanya saya juga tidak hafal ya, TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Dengan tema ini, apa maknanya bagi jajaran TNI AL, khususnya dari jajaran Lanal Banjarmasin, Komandan? Baik, terima kasih Mas Hari. Yep. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan. Saya orang Jawa, orang Indonesia dan kebetulan lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Tapi saya asli Indonesia. Oh, ya. Jadi saya yang memilih jalan hidup saya menjadi tentara. Tahun 97 saya lulus SMA. Saya memilih jadi Angkatan Laut. Memang Angkatan Laut waktu itu pilihan pertama saya. Walaupun sebenarnya di Karanganyar kan nggak ada laut. Nggak ada laut, tapi saya pengen jadi Angkatan Laut. Makna itu kan sesuatu yang harus kita capai kan. Sesuatu yang menjadi acuan dan harus kita capai kan. Jadi kalau namanya pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju itu sangat dalam sekali maknanya. TNI sebagai Patriot NKRI itu udah pasti. Itu yang selalu digaungkan oleh Panglima TNI. TNI Patriot NKRI, NKRI harga mati. Nah, itu maknanya sangat dalam. Ya, kami dulu jadi tentara disumpah melalui sumpah prajurit. Setia pada NKRI itu adalah hal yang utama, yang pertama lah. Janji utama kita adalah setia, pokoknya sampai darah penghabisan. Jadi sangat dalam sekali maknanya. Membela tanah air itu adalah tugas kami. Jadi kalau Patriot NKRI, pengawal demokrasi, kita menghubungkannya dengan saat ini kan kita persiapan ke tahun 2024. Pemilihan umum untuk presiden dan wakil rakyat juga. Jadi kalau itu kita maknai dengan kita ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa TNI Patriot NKRI itu kita loyal, kita ya memang kita netral. Netral itu adalah harga mati juga. Karena kita sudah punya pengalaman lah kalau TNI di berpolitik pasti pengalamannya kita sudah pernah mengalami hal yang itu, yang apalagi kemarin barusan kita peringati kan Hari Kesaktian Pancasila. Waktu itu kan yang ya TNI juga, yang tentara juga lah, ABRI zaman dulu lah yang ini. Jadi pengawal demokrasi itu maknanya dalam, tugasnya berat. Kita harus bisa membantu Polri, dalam hari ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara kan Polri, Mas. Kita siap dan merupakan garda terdepan lah untuk membantu tugas Polri mengamankan pesta demokrasi tahun depan. Jadi kalau ditanya maknanya untuk kami menyebutnya Jalasena, Mas. Jalasena itu prajurit Angkatan Laut, itu kita nyebutnya Jalasena. Itu sudah menjadi garis urat nadi kita lah, bahwa kita hidup sebagai pejuang yang berjuang di laut,
yang bertugas mengamankan perairan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kami, walaupun kami kalau secara angkatan laut kita kan tidak bersentuhan laut dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat kan, tapi saat ini kan saya tugas di Lanal Banjarmasin, di Pangkalan TNI AL Banjarmasin. Kita sedikit banyak bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu saya berkali-kali menekankan pada prajurit saya yang di Jalasena, yang di Lanal Banjarmasin itu, jalin komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan aparat, komunikasi dengan TNI udara atau darat, komunikasi dengan Polri, jalin terus. Karena kalau kita bisa ngomong, kalau kita bisa berbicara, segala sesuatu itu pasti bisa diselesaikan. Kalau kita sudah tidak mau ngomong, ibaratnya kita singitan diem-dieman gitu, saling batin gitu, nggak akan ada yang selesai. Pasti itu tetap harus dikomunikasikan yang baik. Makanya pemilihan tema ini sangat tepat, sangat sudah dipikirkan matang-matang lah. Jadi kami yang ada di jajaran Lanal Banjarmasin akan mendukung penuh, kami loyal pada pimpinan, bahwa itu adalah pemilihan makna yang bagus dan harus kita wujudkan. Caranya bagaimana ya? Kita bahu-membahu, bekerja sama, berkomunikasi yang baik dengan sesama TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, kemudian dengan Polri sebagai yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Kami menjalin komunikasi yang baik, kami menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam segala bidang. Untuk apa ya? Agar stabilitas yang ada di sini, utamanya di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini terjaga dengan baik. Karena ya itu tadi, kalau kita saling ngomong, kalau kita saling bicara, kan kita saling mengerti gitu. Tapi kalau kita mulai diam-diaman dan tidak bicara, malah bisa miskomunikasi, malah bisa terjadi miskomunikasi. Jadi itu yang saya tekankan pada prajurit Lanal berkali-kali setiap malam. Jadi setiap malam itu saya menerima laporan, sebenarnya sore sih, tapi saya pasti nunggu lengkap semuanya lah. Saya baca satu. Ada apa di situ? Pasti penekanan saya yang terakhir itu saya balas WA-nya itu, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur dan lain sebagainya. Di barisan terakhir itu saya bilang jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan aparat, dengan instansi samping. Jadi ya itu tadi, 78 tahun itu kan seusia dengan negara ini kan TNI, sama-sama berarti kan seiring sejalan kan. Jadi maknanya sangat dalam dan pemilihan makna itu sangat tepat. Ya itu tadi, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Saya bilang ke prajurit saya, apa yang kita lakukan? Ya bersyukur. Pokoknya kalau kita bersyukur itu pasti ke belakangnya yang mengikutinya itu pasti apik-apik kabeh. Bagus-bagus semua. Pasti bagus-bagus semua. Tapi kalau kita sudah lupa, nggak bersyukur, ya itu malah jadi beban lagi. Iya, malah jadi bukan jadi beban lagi, malah jadi bencana menurut saya. Kalau kita lupa dan tidak bersyukur itu pasti itu. Makanya alhamdulillah sudah berusia 78 tahun, seusia dengan negara. 78 itu muda loh. Jangan bilang 78 itu tua, jangan. Karena kalau kita lihat usianya Kota Banjarmasin aja 497 ya kan. Berarti kan 5 abad, hampir 5 abad. Hampir 5 abad. Berarti kan 78 tahun itu kan masih muda kalau dibandingkan dengan itu. Itu baru usia ini. Berarti kan kita masih tetap harus berjuang, masih tetap harus berusaha, masih tetap harus pokoknya masih tetap berkarya untuk ke depan. Karena kita kan tidak berhenti di 100 tahun, tidak berhenti di 200 tahun. Kan kita sampai titik darah penghabisan. Nah, kalau umur manusia kan mungkin hanya Allah yang tahu, tapi negara ini kan harus tetap ada dan harus tetap ini kan untuk masa depan. Jadi maknanya ya sangat dalam. Kalau apa yang saya lakukan, saya kasih penekanan ke prajurit saya yang di jajaran Lanal Banjarmasin ini. Satu, bersyukur.
alhamdulillah. Yang kedua berusaha. Yang ketiga menjalankan perintah pimpinan, loyal, namanya loyal ya, loyal, netral. Tapi yang paling penting adalah komunikasi ya. dengan ya semuanya lah, seperti yang saya sampaikan. Ya, baik. Berkaitan dengan komunikasi, kan tugas tanggung jawab keamanan wilayah perairan kan juga terkait dengan katakan polisian pol air dengan bea cukai. Bagaimana istilahnya koordinasi yang dilakukan selama ini, Pak? Jadi saya ke sini bulan April, tanggal 28 Maret saya serah terima. Terus yang saya lakukan pertama kali waktu itu, saya CC itu apa istilahnya? Berkunjung. Berkunjung. Yang saya kunjungi pertama waktu itu gubernur. Karena saya berada di wilayah Kalimantan Selatan, saya berkunjung. Saya, kalau orang Jawa bilangnya Kulon Nuwun lah, bertamu, mengenalkan diri dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan sesama TNI waktu itu, Danrem, dan Lanut, terus Kapolda. Habis selesai dengan Kapolda, saya ke jajaran yang menaungi perairan di wilayah Kalimantan Selatan. Saya ke KSOP, saya ke Bea Cukai. Terus pas ke Polda juga saya mampir ke tempatnya Dirpol Air. Nah itu juga yang saya lakukan di Kalimantan Tengah. Karena kebetulan untuk saat ini wilayah kerja Lanal Banjarmasin itu meliputi paling barat itu Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah, sampai ke paling timur itu Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Walaupun sebenarnya Tanah Bumbu sudah ada Lanal Kota Baru. Ada Lanal Kota Baru, dia menaungi 2 kabupaten Kota Baru dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Tapi ada satu pos saya di Sungai Danau, itu wilayahnya wilayahnya Kabupaten Tanah Bumbu. Komunikasi yang ya itu selayaknya orang Indonesia lah, ada ketimuran kita datang ya kita mengenalkan diri, kita Kulon Nuwun. Untuk apa? Biar kalau saya pribadi kalau saya asing dan tidak diterima di lingkungan itu beban buat saya. Jadi apa yang salah? Saya selalu begitu. Makanya yang saya lakukan pertama kali, saya datang berkunjung, saya komunikasi. Nah, harapan saya dengan saya berkomunikasi itu, saya ngomong itu, bahwa saya kesini itu saya bukan musuh gitu loh. Saya kesini itu untuk melengkapi keberagaman dan kebersamaan yang ada di Kalimantan Selatan. Menjadi bagian itu. Jadi bukan untuk saya kesini untuk merusak suasana, bukan. Jadi itu yang saya lakukan pertama kali, dan itu pula yang saya tekankan pada prajurit-prajurit saya yang ada di pos-pos yang di muara-muara. Kebetulan kalau berpikir Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, jangan berpikir daratnya ya. Kalau daratnya kan luas sekali. Kita fokusnya ke perairan, kita fokusnya ke muara-muara sungai, karena sebenarnya tugas utama pangkalan TNI Angkatan Laut itu kan untuk mendukung unsur-unsur operasi. Mendukung unsur operasi itu contoh ada kapal datang, ada KRI datang, kapal perang datang, ya kita yang membantu mereka menyiapkan kebutuhan, mulai dari replenishment, dia mengisi bahan bakar, kemudian rekreasinya mereka berolahraga, mereka refuel, mengisi bahan bakar, atau belanja logistik menyiapkan itu. Terus kalau mereka butuh rebase itu untuk sandar, terus kemudian untuk perbaikan, kita mendukung. Sebenarnya tugas utamanya kan itu pangkalan TNI. Cuman kita ada tugas tambahan, yaitu melaksanakan pembinaan potensi maritim. Pembinaan potensi maritim itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi salah satu yang menjadi kolega dekat kita di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu Direktorat Polisi Perairan. Saya menjalin komunikasi baik. Jadi kalau
beliau memerlukan bantuan, kami bantu semampu kami. Demikian juga kalau kami membutuhkan bantuan, kami akan ngomong. Koordinasi. Kepada Polair ya. Terus kalau ke Pelindo, ke KSOP itu hubungannya dengan itu tadi rebase untuk kapal-kapal kita. Jadi kita ngomong kalau seandainya kapal mau datang, kita kan di sini tingkat kedatangan kapal untuk ekonomi itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi kadang-kadang kami yang mengalah. Jadi tendernya itu kami pasti badan kedua. Tidak melulu kami minta kami harus badan pertama, enggak. Kami fleksibel. Jadi kalau bisa tender itu nempel di kapal yang lain, itu yang kami rasa. Kayak sekarang di Trisakti sedang ada KRI Untung Suropati. KRI Untung Suropati lagi sandar. Kapal perang Republik Indonesia KRI Untung Suropati lagi sandar di situ. Ya, dia sekarang badan kedua. Ada kapal yang bawa semen atau jagung itu. Jadi lagi bongkar. Terus kedatangan penumpang kan juga, kapal penumpang kan juga banyak sekali. Jadi ya kami fleksibel sandar di badan kedua. Karena kan di sini kan kami kebanyakan KRI datang ke sini kan ngisi bahan bakar, ngisi air, belanja kebutuhan pasar. Menurut kami itu mendatangkan manfaat juga untuk Banjarmasin, untuk lokal. Karena kan namanya belanja ya, pasti beli ikan nggak mungkin ikan dari Jawa kan. Beli beras ya beras yang di sini beras Banjar, ya udah beras Banjar dibeli. Jadi ya itu tadi salah satu meningkatkan kedatangan KRI juga ada efek, menurut saya berefek juga pada ini. Kan sudah pasti kita belanja di situ kan. Yang sudah pasti kita beli bahan bakarnya dari Pertamina sini kan, nggak mungkin kan dari Pertamina yang lain. Air juga kita kan yang pasti yang urgent kan di kapal itu kan bahan bakar sama air. Air untuk kebutuhan sehari-hari kita ambil juga air dari sini. Jadi gitu. Jadi koordinasi dengan instansi dan yang samping itu stakeholder samping. Oh iya, satu lagi di Angkasa Pura juga kadang-kadang kan pesawat kami datang, pesawat angkatan laut, pesawat patroli maritim Patmar. Kami juga kadang-kadang datang. Jadi ya dia pesawat itu kan kepanjangan mata dari kapal kan. Jadi sebelum kapal datang ada pesawat dulu yang terbang. Pusat penerbangan angkatan laut kita juga punya. Jadi di TNI angkatan laut juga ada pus penerbal. Tapi pesawat-pesawat itu bukan pesawat-pesawat tempur, bukan. Memang dia pesawat angkatan laut tapi khusus untuk pengintaian. Terus ada helikopter juga. Kalau helikopter memang dia fungsinya di-onboardkan di atas kapal. Jadi dia yang sebagai kepanjangan tangan kapal. Kalau untuk melihat ke atas kan, kadang-kadang radar kita kan pandangan mata kan itu, jadi kita terbang over the horizon, over the horizon. OTHT, over the horizon target. Karena kan garis horizon kan cuman terbatas. Kalau di kapal kan ya minimal 6-7 mil. Kalau pakai helikopter bisa jauh lagi. Nah, kita juga menjalin hubungan yang baik dengan Angkasa Pura, dengan Lanut. Karena kalau ada pesawat yang datang ya kita minta bantuan mereka. Dari mulai tempat logistiknya tadi, terus bahan bakar, terus kebutuhan-kebutuhan lain kita jalin komunikasi. Selama ini berjalan alhamdulillah sudah baik. Terus yang di Kalimantan Tengah juga selama ini berjalan, tapi pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah itu kan agak jauh-jauh Mas, kayak Sampit itu kan mau masuk 7 jam. Akhirnya yang dipilih kan Kumai. Kumai cukup dekat lah, 1 jam 2 jam masuk. Lebih dekat dengan lautnya. Selama ini jalan bagus. Kebetulan di Kalimantan Tengah juga nanti akan ada pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam proses sudah diputuskan bahwa nanti di Kumai akan ada lanal, pangkalan Angkatan Laut, ya lanal Kumai. Nanti kalau di situ sudah ada lanal, mungkin Kalimantan Tengah nanti di bawahnya Kumai itu. Saat ini sudah dapat tanah, sudah pengerjaan bangunan nanti akan kita mulai di 2024 kalau sesuai RKAKL yang kita terima di 2024. Oke pemirsa, itu tadi obrolan awal kita bersama
dan Lalan Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan.